Nama Mulyono ada dalam dokumen dana hibah fiktif, nilainya miliaran rupiah, dan itu berkaitan dengan institusi pendidikan. Damar menghela napas dalam-dalam. Apa yang awalnya tampak seperti pemalsuan ijazah, ternyata adalah puncak dari gunung es kejahatan sistemik. Ia tahu, jika ia terus maju, nyawanya bisa jadi taruhan. Tapi berhenti berarti membiarkan sistem bobrok ini terus hidup dan tumbuh. Sementara itu, Tia mendapat informasi dari dalam kementerian. Proses audit independen telah dilakukan. Hasilnya, memang tidak ditemukan arsip resmi bernama Mulyono sebagai mahasiswa UGM di tahun yang diklaim. Bahkan, nomor ijazah yang digunakan dalam biodata resminya ternyata pernah digunakan oleh mahasiswa lain yang sudah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas tahun 2003. Dia mencuri identitas orang mati, ujar Tia dengan wajah muram, dan memakainya untuk naik ke atas panggung politik nasional. Di media, kubu Mulyono terus membangun narasi perlawanan. Mereka menyewa influencer, membuat video pembelaan, dan menyebarkan klaim bahwa semua ini adalah konspirasi akademisi radikal yang tidak ingin rakyat kecil naik ke panggung kekuasaan. Tapi narasi itu mulai kehilangan tenaga karena satu demi satu fakta muncul ke permukaan. Seorang dosen aktif UGM dengan suara gemetar menggelar pernyataan resmi lewat siaran daring, mengatakan, "Kami tidak pernah melihat Mulyono duduk di kelas kami. Dia tidak pernah ada di ruang sidang skripsi. Kami tidak bisa membenarkan kebohongan." Sore harinya, dari balik layar media sosial, seorang mahasiswa semester akhir membuat kolase wajah Mulyono dan mahasiswa asli, pemilik nomor ijazah yang sudah wafat. Kolase itu viral, disertai satu kalimat yang membuat bulu kuduk merinding. "Kau berdiri di atas nama yang sudah tak bisa membela diri." Di antara pujian dan hinaan yang bertubi-tubi, Damar tetap tenang. Ia menulis satu kalimat di jurnal pribadinya. Kebenaran tidak lahir dari kekuatan, ia lahir dari keberanian. Dan keberanian itulah yang membawanya ke langkah terakhir. Karena setelah semua pengakuan, bukti, dan tekanan publik yang masif, pihak kampus akhirnya memutuskan memanggil secara terbuka seluruh pejabat lama yang terindikasi terlibat dalam proses manipulasi data akademik. Di antara nama-nama itu, satu nama tertulis paling tebal, Derajat. Dan konon, malam sebelum panggilan itu diumumkan, seseorang melihat Derajat meninggalkan rumahnya, naik mobil hitam tanpa plat, menuju arah yang tak pernah terdata dalam sistem jalan manapun. Yogyakarta kembali bergolak. Setelah pemanggilan resmi diumumkan oleh pihak universitas, suasana kampus UGM mendidih oleh tuntutan moral dari dalam dan luar. Di berbagai sudut, poster bertuliskan, "Kembalikan harga diri akademik," hingga tangkap dalangnya terpampang besar, dilingkari mahasiswa yang berorasi dengan penuh semangat. Di balik panggung moral itu, Damar kembali ke tempat semua ini bermula. Ruang arsip yang sepi, berdebu, dan nyaris dilupakan. Di sana, ia disambut oleh seorang staf muda yang dulu membantunya mendapatkan akses ke data pertama. Namun kali ini, staf itu membawa sebuah map lusuh yang ditemukan setelah ruang lama dibongkar total oleh tim audit internal. "Saya pikir Mas Damar harus lihat ini," katanya sambil menyerahkan map coklat berisi berkas fisik ijazah palsu. Tapi yang membuat Damar membeku adalah satu hal kecil. Di pojok kiri bawah tercetak simbol instansi luar kampus, sebuah lembaga pemerintah yang tak pernah punya kewenangan atas pencetakan ijazah. Artinya, pemalsuan ini mendapat akses lintas lembaga. Segera setelah itu, telepon Tia berdering. Di seberang, seorang sumber dalam di kementerian mengabarkan bahwa penyelidikan berkembang ke arah penggunaan ijazah palsu untuk mendapatkan akses ke dana negara, proyek tender, bahkan posisi strategis di pemerintahan. "Ini sudah masuk kategori korupsi struktural," ujar Tia sambil menatap Damar, "bukan sekadar etika akademik." Malam itu, Damar dan tim menyusun laporan final. Mereka menyiapkan semua bukti dalam satu presentasi untuk disampaikan di Forum Nasional Forum Etika Pendidikan Tinggi. Forum itu akan dihadiri oleh berbagai perwakilan kampus se-Indonesia, media nasional, dan tokoh-tokoh reformasi. Namun menjelang pagi,
Ancaman kembali datang bukan dalam bentuk surat atau video, melainkan kejadian nyata. Rumah kontrakan tempat Damar tinggal dilempari batu oleh orang tak dikenal. Kaca jendela pecah, di lantainya tertulis dengan cat semprot. Berhenti sekarang, ini peringatan terakhir. Polisi datang, tapi seperti biasa, tak ada pelaku tertangkap. Meski begitu, pagi itu juga, Damar tetap datang ke forum yang sudah direncanakan. Ia naik ke podium tanpa banyak bicara. Layar besar di belakangnya menampilkan semua bukti investigasi, dan di akhir presentasi, ia berkata dengan suara lantang, satu ijazah palsu bukan hanya soal pribadi, tapi soal bagaimana sebuah kebohongan kecil bisa menjadi tiang bagi kebusukan kekuasaan. Jika ini dibiarkan, kampus akan jadi pabrik manipulasi, dan bangsa ini akan kehilangan akarnya.